Mahkamah Konstitusi telah memutuskan hasil dari sengketa Pilpres pada hari ini dan hasilnya MK menolak seluruh gugatan paslon. Untuk membahas lebih lanjut telah hadir bersama kami pengamat politik Igor Dirgantara. Selamat malam Mas Igor. Selamat malam. Gimana kabarnya Mas? Baik. Oke Mas, setelah dari tanggal 27 Maret 2024 lalu ini publik menantikan ya bagaimana putusan dari MK dan hari ini kita mendengarkan MK memutuskan untuk menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh 01 dan 03. Bagaimana tanggapan dari Mas Igor sendiri? Apakah sejalan dan ini merupakan keputusan yang dirasa adil untuk masyarakat Indonesia? Ya, sangat adil ya karena MK telah menolak gugatan keseluruhan dari pasangan 01 dan 03. Ya, walaupun ada 3 hakim dissenting opinion, tapi itu pengaruhnya tidak ada sama sekali ya, otomatis. Sekarang Prabowo Gibran tinggal menunggu, mungkin lusa ya hari Rabu, KPU menetapkan secara sah, legitimate, Prabowo Gibran adalah pemenang Pilpres 2024. Nah ini yang paling ditunggu oleh publik ya, bahwa keputusan MK kali ini, pertama fakta ya, bukti-bukti di pengadilan, saksi, para ahli itu tidak mendukung ya, jadi istilahnya kecuali asumsi-asumsi politik belaka gitu ya. Yang kedua, endorsement Jokowi terhadap Prabowo itu juga ternyata tidak melanggar pemilu ya, tidak melanggar Pilpres 2024. Kemudian yang juga sangat penting, pelanggaran kode etik Ketua KPU ya, itu juga dianggap tidak membatalkan pencalonan Prabowo Gibran karena KPU sudah secara benar gitu ya, dianggap oleh MK menjalankan putusan MK nomor 90 itu ya tentang pendaftaran Capres dan Cawapres. Yang berikutnya yang juga penting itu keterlibatan menteri-menteri di Bansos. Itu ternyata juga dianggap oleh MK tidak menguntungkan paslon nomor 2 memenangkan Pilpres 2024. Begitu. Oke. Jadi dari beberapa poin yang disampaikan oleh Mas Igor sendiri juga itu menunjukkan bahwa buktinya tidak kuat begitu ya? Sangat tidak kuat ya. Betul. Karena kalau misalnya Jokowi dan Bansos gitu ya, cawe-cawe, aparatur ASN juga karena dilibatkan, lalu kemudian ada nepotisme dan lain sebagainya. Pertanyaannya kan kenapa PSI tidak naik suaranya padahal Kaisang jadi ketua umum kan gitu ya kan. Jadi pelimpahan suara akhirnya Prabowo Gibran menang 1 putaran itu memang nyatanya, faktanya ya di dalam pemilu 2024 itu memang adalah hasil dari elektabilitas Prabowo dengan Gibran itu sendiri. Begitu. Namun ada poin juga yang bisa disoroti dari sidang tadi bahwa memang terdapat perbedaan pendapat dari hakim atau dissenting opinion ini ya, terdapat 3 hakim yang menyatakan perbedaan pendapat, bahkan ada yang meminta MK ini seharusnya bisa melakukan pemungutan suara ulang begitu. Nah kalau menurut Mas Igor sendiri ini merupakan ada agenda atau kepentingan di baliknya atau itu merupakan hal yang wajar dan lumrah terjadi dalam dinamika proses sidang sengketa Pilpres? Ya, lumrah ya, tapi patut diingat bahwa pasal 24 ya, pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 itu mengharuskan MK itu justru PHPU ya, bukan pelanggaran administrasi yang sifatnya TSM. Itu ada di Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau kita taat kepada konstitusi, apa yang dilakukan oleh MK dalam putusan sidang kali ini yang memenangkan Prabowo Gibran sebagai Pilpres dan menolak semua gugatan keseluruhan dari paslon Amin dan juga Ganjar Mahfud itu benar adanya begitu Mbak Ebrat. Oke, baik Mas. Untuk kedepannya lagi nih setelah MK menyampaikan putusan terkait dengan penolakan seluruh gugatan ini, kira-kira langkah apa yang masih bisa dilakukan oleh kubu 01 dan juga 03? Tidak ada, kecuali memberi ucapan selamat karena sebenarnya gugatan 02 dan 03 melawan Prabowo Gibran yang sudah dinyatakan menang oleh KPU tanggal 20 Maret kemarin ya, kalau nggak salah itu sebenarnya hanya untuk menunda mereka memberi ucapan selamat saja gitu ya, hanya untuk menunda aja. Faktanya setelah putusan MK hari ini mereka sendiri banyak mengucapkan selamat ya. Saya dengar sendiri tadi di Garuda TV ada ucapan selamat oleh Anies Baswedan kepada Pak Prabowo, lalu Cak Imin, lalu juga Pak Ganjar dan lain sebagainya. Begitu. Oke, Mas, menanggapi pernyataan tersebut memang dari kubu 01 dan juga 03 menyampaikan bahwa mereka legowo dan juga
menyatakan bahwa mereka mendukung proses selanjutnya dari pemilihan umum presiden ini. Namun yang bisa kita lihat lagi lebih ke bawah bagaimana dinamika yang terjadi di kalangan masyarakat atau respons publik ini kan pasti beragam ya. Terjadi gesekan horizontal. Ini bagaimana untuk meredam agar tidak terus-menerus berlanjut begitu? Ya, segera KPU mungkin lusa di Rabu itu menyatakan bahwa secara sah tadi saya sudah katakan Prabowo Gibran menang di Pilpres dan sudah tidak ada lagi. Nah, ini yang penting ya, hak angket itu jadi kadaluarsa ya. Tidak signifikan lagi setelah putusan MK ini. Dan putusan MK ini sebenarnya memberikan kepastian hukum ya terhadap sengketa Pilpres 2024. Jadi iklim usaha, investasi juga bisa nanti akan semakin membaik. Lalu persiapan transisi menuju pemerintahan baru Prabowo Gibran juga harus dipersiapkan saat ini ya. Lalu juga saya yakini bahwa TKN ya dari tim Prabowo Gibran itu sebaiknya segera menyusun misalnya format kabinet ya. Tapi masih lama itu sampai Oktober 2024. Tapi biasanya itu nanti akan banyak manuver politik yang mungkin masih terjadi ya di Indonesia ini. Nah, terutama sekarang publik menunggu pertemuan Prabowo dengan Ibu Megawati ya. Nah, ini juga sangat ditunggu oleh publik karena sebentar lagi PDIP juga akan menggelar rakernas, nanti akan bisa menentukan apakah beroposisi atau bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Begitu, Mbak. Oke, kalau dari Mas Igor sendiri mungkin sudah ada kira-kira seperti apa nanti pertemuan itu akan berlangsung? Pertemuan itu pastinya akan berlangsung dengan sangat baik ya. Patut dicatat bahwa Pak Prabowo itu pernah menjadi wakil presiden dari Ibu Mega ya. Lalu ada perjanjian batu tulis, lalu ada persahabatan yang sudah lama dijalin oleh kedua tokoh negara ini ya. Dan kemudian masyarakat ya termasuk dari kalangan-kalangan yang tidak memilih Prabowo Gibran, paling itu kecil persentasenya ya, 20%, itu harus sudah bisa mengakui bahwa Pak Prabowo itu masih ada di hati masyarakat. Dan putusan MK itu membuktikan bahwa masyarakat itu masih memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo untuk maju di pemilu 2024 ini. Ya, karena dari sejarahnya kita bisa lihat ya, kalau kita men-tracking bahwa Pak Prabowo itu berkali-kali kalah gitu ya dalam pemilu. Tapi dia punya jiwa demokratis gitu ya. Dan tidak benar isu-isu yang melatar belakangi selama ini Pak Prabowo adalah seorang yang otoriter, mau kudeta dan lain sebagainya. Dia konsisten kok di jalur demokrasi konstitusional lewat pemilu dan akhirnya berbuah manis ya. Dia terpilih menjadi presiden 2024 yang akan menggantikan Pak Jokowi nanti di Oktober 2024 nanti gitu. Baik. Oke, baik. Harapan dari Mas Igor sendiri untuk demokrasi Indonesia setelah MK akhirnya memberikan putusan untuk menolak gugatan dari kubu 01 dan juga 03. Ya, jadi menurut saya begini ya, demokrasi di Indonesia ke depan ya, pasca keputusan MK ini, saya prediksi akan jauh lebih baik ya, karena pemimpin yang terpilih yaitu Pak Prabowo sebagai presiden dengan wakilnya Mas Gibran ya, itu adalah orang yang memahami demokrasi. Jadi Pak Prabowo itu melalui proses demokrasi di Indonesia step by step, tidak instan ya, tidak mengandalkan popularitas semu ya, orang yang mau mengembangkan partai dari nol. Itu Pak Prabowo ya dengan Gerindra gitu ya. Lalu kemudian dia bisa menjadi tokoh nasional, bukan petugas partai apalagi karyawan partai begitu, Mbak. Oke, Pak. Mas, terkait dengan nanti mungkin ada pertemuan dengan partai-partai lain dan juga mungkin ada dinamika konsolidasi dan sebagainya. Kira-kira sudah ada gambaran pemetaan untuk pembagian kabinet kah dari Prabowo Gibran sendiri? Ya itu tadi yang saya katakan ya. Sekarang setelah pasca putusan MK itu yang menolak semua gugatan 02 dan 03 dan menetapkan Prabowo nanti ya KPU mungkin hari Rabu lusa sebagai presiden terpilih bersama Gibran sebagai wakil presiden, itu harus sudah merancang format kabinet. Jadi begini Mbak, pertama itu koalisi pemenangan Pilpres, ya sudah dibentuk TKN. Lalu kemudian harus dipikirkan bagaimana koalisi nanti di kabinet. Ya, sebelum di kabinet mungkin di parlemen dulu, ya. Nah ini juga banyak manuver-manuver politik itu yang tadi saya katakan, itu seperti misalnya potensi P3 bergabung ke dalam koalisinya Prabowo Gibran. Jadi masuk tuh partai baru.
kemudian Nasdem ya yang secara langsung dan positif menyatakan selamat lewat Pak Surya Paloh. Dan yang terakhir ditunggu itu mungkin PDIP ya, ini juga menjadi pendulum nanti ya, apakah dia akan ada di luar pemerintah atau di dalam pemerintah. Kalau PKS itu sebenarnya dari dulu memang nasibnya selalu di luar pemerintah saat ini ya, begitu Mbak Ebra. Jadi bisa kita lihat bahwa memang itu sudah mulai tergambar ya sejak dari sekarang. Harus sudah tergambar kan, koalisi itu memang koalisi pemenangan Pilpres, koalisi di parlemen, koalisi di kabinet pemerintahan. Itu yang membuat pemerintah Prabowo Gibran nanti bisa menjaga stabilitas demi misalnya melaksanakan program-program yang sudah dijanjikan pada saat debat Capres-Cawapres seperti makan siang gratis, susu gratis gitu ya, hilirisasi dari program yang akan meneruskan program Pak Jokowi dan lain sebagainya, banyak ya yang diungkapkan dan itu harus direalisasikan. Oleh karena itu Pak Prabowo Gibran yang saya tahu ya itu juga sekarang sedang menggodok dibentuknya Badan Penerimaan Negara. Itu juga menjadi salah satu poin penting ya, bagaimana bisa membiayai semua program yang sebenarnya cukup memakan biaya yang mahal gitu ya. Tetapi itu bukan tidak mungkin karena Pak Prabowo itu punya tim yang saya rasa ya bersama Gibran Rakabuming Raka, apalagi juga mereka adalah simbol dari keberlanjutan pemerintahan Jokowi, itu akan mampu misalnya merealisasi dan atau mengoptimalisasi program-program atau janji-janji kampanye yang membuat dia menang ya, terpilih oleh rakyat di pemilu 2024 gitu Mbak Ebra. Oke. Terima kasih banyak Mas Igor Dirgantara sudah bergabung bersama dengan kami di studio Laporan 8 Garuda TV.